Hujan guys. Waduh. Gelap. Kutil. Til, gantian dulu Til. Til. Ayo bisa. Ayo kerja udah gajian. Tuh lihat deh, itu kedengeran sih air sungainya. Tuh guys. Tuh. Tuh guys. Oh oke. Iya tuh guys. Aku takut kepleset karena ini licin banget. Tuh guys. Tuh, dikelilingi oleh sungai semua nih guys. 86 kecelakaan jatuh dari itu olahraga. Jadi saya nggak bisa ke sana lagi. Kerja apa Mbah? Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini kita udah malam banget hujan-hujanan. Jadi aku dapat info dari Mbak Vita. Nah, jadi ceritanya gimana mbahnya ini? Oh, ini mbahnya hidup sebatang karate di sini. Jadi nggak punya keluarga, nggak punya anak di situ. Tinggalnya di tengah-tengah semak sini. Jadi katanya mbahnya jualan ya? Jualan. Jualan apa? Mbahnya itu nggak mesti kadang jualan singkong, kan dia nanam-nanam sendiri gitu loh teh. Nanam cabai juga kadang ya dijual. Terus tapi yang utama dia bikin ini loh teh, kayak kursi dari bambu itu loh. Nah itu dia bikin sendiri terus dijual. Oke. Kursi bambu. Jadi tadi udah dicek, udah ditanya mbahnya ada ya di dalam? Ada, kata tetangganya barusan saya tanya ada katanya. Ya udah, berarti langsung aja ya? Iya. Yuk. Nih guys, ini agak-agak serem. Yati. Kalau di Surabaya, Yadi manggilnya jadi Yati. Apa? Ada sarungnya sekali. Ya, boleh. Tunggu ya. Ya. Kalau di Jakarta Yadi. Yadi. Yuk. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Pakai ini. Nih sahabat Novi Jombang. Jombang. Ini gelap banget asli. Lewat mana? Hah? Lihat tuh guys, lewat situ guys. Lagian siapa? Lagi bener-bener. Jadi ini jalannya lewat bambu-bambu. Oh maaf, tebu. Kok bambu sih? Tebu. Bau melati. Nih karena kita keburu malam, jadi kita nggak bisa ngelihat suasananya guys. Jadi kita apa adanya aja, karena dapat informasinya juga baru tadi dari Mbak Vitanya. Jadi kita mikir ya udahlah langsung aja. Gitu. Ini ada beberapa juga yang akan kita bantu di daerah Kediri. Jadi insya Allah nanti kita akan kesini lagi besok atau lusa, insya Allah ya. Sekali lagi mohon doanya untuk kalian yang nonton tayangan ini. Semoga kita selalu diberikan kelancaran. Kenapa? Hujan guys.
Aduh. Gelap. Kutil. Til gantian dulu Til. Til. Ayo bisa. Tuh. Ayo kerja udah gajian. Oke guys, ini aduh. Udah lewatnya udah gelap, terus ini kita tebu-tebu. Ayo semangat. Kerja, mari kita kerja, berusaha, bekerja keras. Asal. Awas licin. Awas licin. Awas licin. Jauh juga ya? Nah dia yang bener megangin ya. Mereng, miring. Ini minta dinaikin. Lah, piye? Assalamualaikum. Oh, mbaknya tidur. Udah tak bangunin. Oh, mbaknya di sini. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Apa kabar? Baik. Mbak bisa bahasa Indonesia ya? Ya, Bisa bahasa Indonesia ya? bisa. Bisa, alhamdulillah. Jadi saya dari Jakarta. Mau ketemu sama Mbah. Nama saya Novi, Mbah. Salam kenal ya, Mbah. Iya. Mbah, Sama-sama. Mbah tinggal di sini. Iya. Tidurnya di mana? Sini. Ya Allah, ya Rabbi. Guys, dia tidur di bambu tanpa tutupan apa-apa dan dikasih alas apa adanya. Ya Allah. Nah, Mbah dari mana makannya? Apa ya? Makan. Makan ya? Heeh, Makanya beli. beli. Iya. Oh, nggak masak ya? Enggak. Ini ada sembako buat Mbah. Iya. Semoga bisa bermanfaat. Mbah, mau tanya. Berat, Mbah. Mbah, anaknya di mana? Anak? Ada gak? Enggak. Oh, nggak punya anak. Istri? Istri punya. Di mana? Di Jawa Tengah, Boyolali. Oh, Boyolali. Iya. Nah, Mbah kenapa di sini? Di sini. Nggak sama istri. Enggak, sudah pisah nih. Oh, udah pisah. Tahun 95. Oh, dari tahun 95 Mbahnya udah pisah. Jadi Mbah sekarang sendiri? Iya. Oh, Ya, nah. mau ngomong terus terang aja saya. Mm-mm. Kalau rumah saya aslinya ya seberang sini. Heeh. Ya 200 meter dari sini. Oh, 200 meter. Terus? Itu rumah numpang di pantai bule gitu. Heeh. Terus nggak enak saya ini. Nggak enak. Iya. Heeh. Terus? Terus sama saudara-saudara itu nggak cocok. Kalau saya ini nggak suka ngomongan ya, nggak
masuk akal gitu. Ngomongnya nggak masuk akal, maksudnya? Ya misalnya itu ya kasar gitu lah. Nggak ngerti sama saudara gitu. Heeh. Jadi saya kalau punya itu dimintain, tapi kalau saya ini Nggak punya, lagi nggak ada itu dijauhin mau ya? minta itu repot, susah ngomongnya saya. Oh. Nah, Mbah sehari-hari jualannya gimana? Saya bikin ini bangku. Kursi ya? Ya ginian Oh. sama bok ayam. Ubi ya? Tangga. Jual ubi juga ya? Enggak. Oh. Kalau jualan itu macam pasar itu nggak bisa saya. Jadi jualan ini aja ya? Iya, perambilannya nih bangku, Jadi tangga. Mbah menikah sudah berapa lama waktu itu? Ya 2 tahunan. Oh, 2 tahunan. Terus belum nggak menikah lagi? Enggak. Satu kali aja? Iya. Kayaknya frustasi gitu. Oh, frustasi. Nah, Mbah di sini nggak kesepian? Ya sepi yang sendirian. Sepi ya. Jadi semoga nih dengan tayangan ini minta tolong banget untuk para instansi yang terkait atau pemerintah, Mbok dilihat ini kondisi seperti ini. Ya, katanya negara sudah merdeka. Tolonglah dibantu orang terlantar. Bukan terlantar juga, orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita gitu. Sekali lagi semoga ada pihak-pihak yang bisa membantu kondisi mbahnya menjadi lebih baik, menjadi sama seperti kita mau tidur nyenyak. Gimana kita mau tidur nyenyak kalau ini aja hanya bambu dan bolong-bolong gitu. Tapi Mbah jadi setiap hari makannya beli? Ya dibeliin itu alat masaknya. Ini Mbah bikin sendiri ya tempat tidurnya? Iya. Tuh ini aja guys tempat tidurnya. Mau ngerapetin susah, tapi kalau ada anak-anak itu pada kemari tiduran, ngikut tidur. Kalau siang itu nggak saya rapetin. Tuh buat kalian yang nonton tayangan ini masih suka ngeluh sama hidup, masih suka ngeluh sama dunia ini, yuk banyak-banyak bersyukur. Mbahnya aja bersyukur ya Mbah ya. Iya. Dengan kondisi seperti ini ya. Ada perasaan ngeluh nggak sih sama hidup ini? Ya ada, itu ngenang-ngenang masa yang lalu itu saya itu juga ngeluh. Seandainya saya itu nggak cacat tulang itu, saya udah kembali lagi ke Jakarta. Oh Dulu Mbah, saya di Jakarta terus? dari tahun 77 sampai 86. Terus 86 kecelakaan, jatuh dari itu olahraga. Jadi saya nggak bisa ke sana lagi. Kerja apa Mbah? Ini contohnya. Ini tulang geser. Oh tulangnya bergeser. Terus jadi kaki juga sama lengan kamu kan gedean ini. Oh, Jadi kayaknya frustasi. frustasi. Jadi emang Mbahnya selalu bilang depresi, frustasi. Depresi ya Mbah? Iya, kalau ada orang bilang yang itu teman-teman lama dulu Mbah itu cakeban kayak orang Cina, badannya kekar, seperti olahragawan gitu. Terus jadi itu saya juga nangis. Ini kebetulan saya ini tadinya saya mau ngomong yang namanya Mbak Kesi sama Mbak Novita. Tuh Mbak Novita. Iya. Udah datang ya? Ada Mbak Vita. Mbak Sugeng gitu. Apa mau ngomong apa? Kan saya di desa ya. Tadinya itu dapat sembako. Sembako terus kok nggak dapet gitu.
Mestinya seperti saya ini kan harus nomor 1 kan. Iya, dapat bantuan Keadaan ya. begini kan. Mm-mm. Di rumah sendiri, rumah aslinya numpang juga. Mbak Novi sebenarnya saya ingin nunjukin ke tempat saya yang aslinya Mm-mm. sama Mbak Kesi. Ya suruh apa itu, viralkan kan. Ya viralkan gitu. Viralkan. Iya. Oh, jadi minta tolong diviralkan karena selama ini mbahnya nggak dapat bantuan ya. Iya. Jadi kalau ada bantuan, mbahnya tuh nggak pernah dapat bantuan apapun itu gitu. Jadi maksudnya mbahnya tolong diviralkan keadaan saya seperti ini Ya, gitu ya. biar tahu itu perangkat desa itu. Perangkat desanya biar tahu kok keadaan seperti ini didiamkan gitu loh. Didiamkan, tidak diutamakan. Seharusnya perangkat desa di sini membantu kondisi mbahnya mendapatkan tempat yang layak semestinya gitu. Karena bayangkan bantuan sembako aja nggak dapat, maaf sekali gitu ya, tempat tinggal aja seperti ini. Itu aduh kalau nggak bisa ngomong, tapi yang jelas semoga kedepannya setelah tayangan ini ada solusi atau jalan yang terbaik untuk mbahnya gitu. Karena gimana pun juga mbahnya sama-sama manusia seperti kita dan mempunyai HAM yang sama, hak asasi manusia. Sesuai dengan undang-undang, orang terlantar dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Jadi untuk perangkat desa itu mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Jadi semoga bisa terbantu mbahnya mendapatkan tempat yang semestinya gitu ya. Mungkin dengan jalannya saya membuat video ini, banyak orang yang tergerak hatinya dan membuka matanya untuk membantu mbahnya. Mbah siapa maaf namanya? Faisan. Faisan. Iya, Faisan. Faisan, Mbah Faisan. Gitu guys. Nih, jujur kalau saya disuruh tinggal di sini aja mungkin 1 malam, saya nggak tahu akan bisa tidur apa enggak. Tapi mbahnya di sini udah berapa lama mbah? Tahunan ya? Iya, dari tahun 13. Dari tahun 2013 sampai 2021 sekarang guys. 8 tahun. 8 tahun dengan kondisi kayak gini, dibilang ngeluh, mbahnya pasti ngeluh lah ya, manusiawi, tapi mbahnya menerima keadaan seperti ini. Jadi aduh, semoga ya mendapatkan hak yang sama. Mbah suka sedih nggak sih keadaan seperti ini? Ya, bilang sedih, nggak sedih ya sedih. Ya, namanya keadaan begini. Kalau dibilang nggak sedih berarti bohong ya. Iya. Pasti semua sedih ya. Tapi mau digimanain, Allah sudah menakdirkan seperti ini ya. Jalannya udah seperti ini. Gitu, jadi ayo pergunakan sosial media sekali lagi sebaik-baiknya untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar para instansi yang terkait bisa tergugah hatinya untuk membantu mbahnya. Ini aku dapat informasi dari Mbak Novita. Mbak Novita ini adalah salah satu volunteer atau relawan yang selama ini membantu orang-orang yang membutuhkan di daerah Kediri dan Pare. Gitu, jadi semoga kita doakan ya, Mbak Vita ini sehat, dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dan penuh amanah pasti ya. Karena Mbak Novita ini yang aku kenal tahu semua pelosok-pelosok ini, lansia sebatang kara dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa. Semoga menjadi panutan kita bersama untuk lebih memanusiakan manusia sesungguhnya. Sekali lagi, membantu adalah kewajiban semua umat manusia sesuai dengan porsi kalian masing-masing. Tetapi setidaknya lakukanlah sesuatu. Hidup cuma satu kali, jadi lakukan yang terbaik untuk semua orang. Ya, percuma kalau kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, tidak ada manfaatnya. Karena sekali lagi, kita lahir dan meninggal itu butuh bantuan orang. Kenapa enggak ketika kita hidup membantu orang lain? Gitu guys, ya. Ini ada sarungnya. Ini ada sarung, ini baju koko, ini sarung, ini sendal. Ya. Ini ada sembako. Ini sembakonya semoga bisa bermanfaat ya Mbah. Ini ada sedikit rezeki buat Mbah. Terima kasih banyak ya Mbah. Saya izin pamit ya Mbah.
Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, pengennya ini ya adik-adik yang datang kemari itu pengennya saya itu ke tempat saya yang asli gitu, biar tahu tetangga itu saudara-saudara itu ya. Pertama kan ya RT RW itu biar tahu gitu. Ke tempat yang asli, maksudnya kita ke tempat asli? Ke rumah saya yang asli gitu. Itu rumah asli Mbah, punya Mbah? Iya, tapi numpang di tempatnya bule. Oh, berarti bukan punya Mbah, punya bule? Iya. Oke. Jadi pokoknya apapun itulah ya, kalau misalnya termasuk wilayah sini, semoga perangkat desanya bisa turut serta membantu ya, bukan karena orang sini atau bukan, tetapi rasa kemanusiaan kita sebagai manusia seutuhnya. Gitu. Ya. Kalau sini kan lain kampung. Iya. Tapi satu kelurahan. Satu kelurahan. Iya. Tapi apapun itu Pak, harusnya rasa kemanusiaannya lebih tinggi ya. Nggak harus warga sini, warga sana, tetapi lebih membantu umat, sesama umat manusia. Gitu. Ya Mbah, aku pamit dulu ya Mbah, ini aku udah malam. Jadi aku harus balik ke Surabaya lagi. Nggak apa-apa ya Mbah, ini sendalnya dipakai Mbah. Ini ada sendal baru. Pakai. Nanti insya Allah aku kesini lagi ya Mbah. Doain kita ya Mbah, semoga diberikan kesehatan ya Mbah. Insya Allah. Ya udah, oke guys, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang udah terus serta membantu kita. Insya Allah kita akan menjaga amanah yang baik, menjadi istiqomah, dan lelah kita menjadi lillah untuk kita bersama ya. Gitu. Pokoknya insya Allah kita akan membantu orang-orang yang membutuhkan, gak cuma hanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, OT, orang terlantar, yatim piatu, lansia, apapun itu. Kalau selama kita mampu, kita akan melakukan yang terbaik untuk orang lain. Insya Allah, saya mau mengabdi hidup saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil saya untuk pekerjaan saya selesai. Gitu guys. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, and share. Pelatih Novianti dan Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Dadah. Nah nih guys, ini adalah tempat mbahnya di sini. Terus ini dikelilingi oleh sungai ya Mbak? Iya, sungai. Jadi kalau misalnya hujan meluap ya ke atas, gitu. Jadi kalau hujan deras ini meluap ke atas dan mbahnya sering kebanjiran. Sungainya tuh meluap ke atas, jadi mbahnya itu bisa banjir, kena banjir, gitu. Dan kalian kebayangkan, udah kondisi memprihatinkan, airnya menggenang, dan mbahnya itu bingung nanti untuk aktivitas sehari-harinya kalau misalnya udah hujan parah gitu. Nih tuh lihat deh, itu kedengeran sih air sungainya tuh guys. Oh ada jalannya. Oh sebelah sana tuh. Tuh guys. Oh oke. Iya tuh guys. Aku takut kepleset karena ini licin banget. Tuh guys.
dikelilingi oleh sungai semua nih guys. Jadi lokasi mbahnya itu sungai, kanan kiri diputari oleh sungai. Dan mbahnya di sini sebatang kara, tidak ada tetangga sama sekali. Gitu. Yuk.